Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelajah PPT yang lebih dalam, saya akan memperkenalkan tampilan atau gambar-gambar yang ada pada PPT. Nah, ini merupakan tampilan awal yang berisikan judul dari materi yang akan disampaikan, yaitu tentang manajemen mutu pendidikan dengan subbab fungsi manajemen mutu pendidikan. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Laili dari Prodi PGMI kelas 6C di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kelas saya Manajemen Mutu Pendidikan. Setelah itu kita akan ditampilkan langkah awal atau petunjuk dalam menggunakan media pembelajaran berupa tampilan slide PPT. Yang pertama, di sini ada beberapa kode huruf yang menunjukkan tempat yang kita inginkan. Untuk huruf H menunjukkan house atau beranda. Untuk huruf I menunjukkan instruction atau petunjuk. Untuk huruf O menunjukkan objektif atau tujuan pembelajaran. Untuk huruf M menunjukkan material atau materi pelajaran. Untuk huruf Q merupakan question atau pertanyaan. Untuk huruf S menunjukkan summary atau rangkuman. Jika kita mengeklik huruf O, maka akan muncul objektif, yaitu melalui kegiatan ini, siswa mengetahui perencanaan dan juga pengorganisasian manajemen mutu pendidikan. Yang kedua, melalui kegiatan ini, siswa mengetahui penggerakan dan pengawasan manajemen mutu pendidikan. Kita kembali ke beranda. Selanjutnya, jika kita mengeklik pada huruf M, maka akan muncul material atau materi kita, yaitu tentang perencanaan manajemen mutu pendidikan, pengorganisasian, penggerakan atau executing, dan juga pengawasan atau controlling. Untuk materi yang pertama yaitu tentang perencanaan manajemen mutu pendidikan, di sini bisa kita lihat untuk pengertian dari perencanaan sendiri yaitu kegiatan menentukan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan sumber daya seperti informasi, finansial, metode, dan waktu yang diikuti dengan pengambilan keputusan serta penjelasannya tentang pencapaian tujuan, penentuan program, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu konsep dari perencanaan sendiri. Konsepnya yaitu kebersihan perencanaan pendidikan ditentukan oleh cara, sifat, dan juga proses pendidikan yang didasarkan pada tujuan pembangunan nasional, strategi dan kebijakan operasional pendidikan, serta cara pendekatan yang dapat digunakan. Untuk fungsi dan karakteristiknya yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, merupakan proses rasional karena berkaitan dengan tujuan sosial dan konsep yang dirancang banyak orang. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dan manfaatnya dari perencanaan. Yang pertama ada menyajikan rancangan keputusan, yang kedua menyediakan pola kegiatan secara matang, yang ketiga sebagai petunjuk arah untuk mencapai tujuan, yang terakhir sebagai pola dalam mengatur tugas bagi unsur yang berwenang. Yang terakhir yaitu mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup dari perencanaan ada 4. Yang pertama, menyangkal teori dasar perencanaan. Yang kedua, langkah penelitian daripada pelaksanaan planning pendidikan. Yang ketiga, hubungan erat dengan sektor ekonomi yang ada. Yang keempat, memperhitungkan masalah arus siswa, tujuan pendidikan, dan lain-lain. Kita akan kembali pada menu House. Untuk materi yang kedua yaitu pengorganisasian. Ya, seperti pada perencanaan, pada menu pengorganisasian terdapat pengertian, yaitu proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber, dan lingkungannya. Adanya hubungan pengorganisasian dengan pendidikan diantaranya adalah adanya tanggung jawab, wewenang, pendelegasian, dan juga yang dipertanggungjawabkan.
Untuk fungsi sendiri ada 3, yaitu fungsi strukturalisasi, fungsi relationship, dan yang ketiga fungsi integritas. Untuk tipe dari struktur organisasi ini sendiri yaitu yang pertama, organisasi dalam bentuk lini. Yang kedua, organisasi dalam bentuk lini dan staf. Yang ketiga, organisasi dalam bentuk fungsional. Dan yang keempat, organisasi dalam bentuk panitia. Untuk proses pengorganisasian ada 3, yaitu yang pertama pemerincian pekerjaan, yang kedua pembagian beban pekerjaan, dan yang ketiga yaitu pengadaan dan juga pengembangan mekanisme. Kita klik kembali, kemudian akan muncul materi yang ketiga dan juga yang keempat. Materi yang ketiga yaitu mengenai penggerakan atau activating. Pengertiannya bisa kita lihat bahwasanya penggerakan merupakan keseluruhan dalam sebuah proses penggerakan dari sebuah proses pergerakan dari seseorang yang mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan juga efisien. Tujuan dari adanya penggerakan yaitu memprakarsai aksi sebagai alat motivasi, mengintegrasikan upaya, menyediakan stabilisasi, dan juga coping perubahan. Untuk fungsi dari penggerakan yaitu realisasi dari seluruh perencanaan dan pengorganisasian, apakah dapat diwujudkan atau tidak dalam tindakan yang nyata. Selanjutnya, prinsip penggerakan ada 3, yaitu lebih mengarah pada tujuan, keharmonisan dengan tujuan, dan juga prinsip kesatuan komando. Kita lanjutkan materi yang keempat, yaitu pengawasan atau controlling. Prinsip dari pengawasan yaitu lebih tertuju pada kunci strategis, harus menjadi umpan balik atau feedback. Yang ketiga, harus fleksibel dan juga dapat dijadikan sebagai kontrol diri. Untuk pengertian dari pengawasan sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen yang melakukan penyelesaian terhadap rencana dan juga kontrol penyelewengan. Tujuan adanya pengawasan yaitu untuk membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan sistem yang ada. Untuk fungsi pengawasan, yang pertama fungsi eksplanasi, fungsi akuntansi, fungsi pemeriksaan, dan juga fungsi kepatuhan. Jenis pengawasan ada 2. Yang pertama, pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah sebagai supervisor. Yang kedua, pengawasan dilakukan oleh pemilik sekolah sebagai pengawas fungsional. Untuk proses pengawasan sendiri yaitu dapat dilakukan dengan menetapkan metode mengukur prestasi kerja. Yang kedua, menetapkan keserasian prestasi kerja, menentukan tindakan yang korektif. Selanjutnya, jika kita klik pada menu key atau question, maka akan muncul pertanyaan atau kuis. Nah, kita coba yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu, berikut yang bukan termasuk fungsi dan karakteristik dari perencanaan pendidikan yaitu, kita bisa memilih salah satu jawaban yang ada. Kita pilih A, yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dan pengontrolan pelaksanaan pendidikan. Coba kita klik. Nah, jika jawaban benar, maka kuis akan berlanjut ke kuis selanjutnya, yaitu nomor 2. Jika salah, maka kita harus mengulanginya sampai benar, kemudian dilanjutkan ke kuis berikutnya. Soal nomor 2 yaitu proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber, dan lingkungannya merupakan istilah dari Nah, di sini dapat kita lihat jawaban salah. Kita harus menemukan jawaban yang benar. Proses kegiatan penyusunan. Nah, terlihat jawaban benar. Maka kita lanjutkan. Apa tujuan diadakannya pengawasan atau controlling dalam manajemen mutu pendidikan? Oke. Terakhir pada poin S yaitu summary atau juga ringkasan.
Yang pertama, adanya proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan juga pengawasan dalam materi fungsi manajemen mutu pendidikan bersifat sangat penting, karena adanya proses di atas dapat memastikan tujuan dari kegiatan yang dilakukan dapat dicapai dengan baik. Untuk yang kedua yaitu akibat jika manajemen mutu tidak dilakukan dengan baik, yaitu lembaga pendidikan tidak akan dapat bergerak secara maksimal dan proses pendidikan menjadi tidak seperti yang diharapkan. Kita bisa mengeklik pada menu H atau host untuk kembali ke menu pertama atau menu beranda.